dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat datang diucapkan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang telah hadir pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara, seminggu telah berlalu dan pagi hari ini kembali kita dikumpulkan di gedung gereja ini. Saya yakin dan percaya kerinduan kita sama pada pagi hari ini. Kita rindu menyenangkan hati Tuhan, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kita untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kita terus merasakan kasih setia Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima
bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau ada di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, persembahan yang terbaik kami bawa pagi hari ini dari hati kami kepadamu Tuhan. Kami rindu memuji Engkau, meninggikan, membesarkan namamu Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Bersemayam di atas puji-pujian umatmu pagi hari ini. Kami serahkan sepenuhnya ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kuasa yang lain yang berkuasa di tempat ini selain kuasa-Mu. Darah Yesus yang berkuasa memenuhi tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk umat Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita di hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan segenap hati kita rindu memuji, meninggikan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, kita pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Amin. Oh, besarkanlah nama-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, Puji Dia. Haleluya. kemurahan-Nya besar, tiada
buat Tuhan kita yang ajaib. Tinggal berdiri umat Tuhan. Mau lebih lagi memuji Tuhan saudara? Bisa beri lebih lagi, bisa beri sorak-sorai yang meriah sekali lagi buat Tuhan kita yang ajaib pagi hari ini. Biar langit dan bumi memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari sambil bertepuk tangan. Haleluya, puji Tuhan. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Bumi pujilah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari umat Tuhan katakan sama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan saja katakan haleluya, amin. Dengan keras. Amin. Puji Tuhan. Amin, Dia ajaib saudara. Oh, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Ajaib Tuhan kita saudara. Biarlah setiap yang bernapas memuji memuliakan Tuhan pagi ini. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk umat Tuhan. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh jemaat Tuhan sektor 4 dengan kasih Kristus dipersilakan. Puji Tuhan.
Puji Tuhan, pujian yang begitu indah saudara yang dinyanyikan jemaat Tuhan di sektor 4 mengingatkan kembali kita untuk mengingat kasih dan bilur-Nya yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Puji Tuhan, sambil di tempat duduk saudara, bisa kita merenungkan betapa baik dan luar biasa Tuhan kita yang kita sembah pagi hari ini. Puji Tuhan, lebih dalam di hadirat-Mu kami pagi hari ini, kami bawa kehidupan kami, merenungkan betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa kasih-Mu telah dinyatakan dalam hidup kami. Sebab itu lebih lagi kami mau memuji menyembah-Mu pagi hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Tuhan, saat kami menyembah-Mu di hadirat-Mu, Engkau bekerja Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Kau ada di tengah kami. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dengan apa dapat kami balas kasih-Mu pagi ini, selain kami mau menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan Kami bangkit berdiri umat Tuhan. ku angkat hatiku, Ini hidup kami menyembah-Mu. ku pandang kekudusan-Mu. Penuhi kami pagi ini. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu
kasih buat segala rahmat anugerah Tuhan yang kami sudah nikmati dan alami. Hingga pagi hari ini kami boleh ada di ruangan ini, telah memuji-muji dan membesarkan nama-Mu lewat beberapa pujian yang kami sudah nyanyikan bersama. Kami yakin hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, di mana saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Beri kemampuan bagi kami untuk memperhatikan setiap kebenaran firman yang disampaikan. Bila ada roh jahat yang ingin mengganggu kami, mengganggu konsentrasi kami, pikiran kami, hati kami untuk dengar firman-Mu, kami tolak itu di dalam nama Yesus. Dan seluruh peralatan yang kami pakai Tuhan berkati, supaya firman-Mu diberitakan dan banyak orang mendengarnya dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Dan selamat pagi, salam sehat, dan selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Saya pegang mic ini supaya suara saya di YouTube itu tidak selamanya hanya kedengaran sayup-sayup. Tapi saya mau dengar supaya suara untuk berita firman dapat didengar dengan jelas. Karena dengan dengar firman Tuhan, orang-orang bisa memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Puji Tuhan. Saya ingin membahas sedikit dalam soal pujian hari ini, saudara-saudara. Apa penting dan maknanya pujian di dalam kehidupan orang percaya? Coba kita lihat dalam kitab
Yesaya. Yesaya 61 ayat yang ke-11. Sebenarnya ada penyerahan anak dulu, tapi sesudah bersabar, sesudah firman baru kami adakan penyerahan anak. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Jadi Tuhan lewat Nabi Yesaya mendorong Yesaya untuk bernubuat akan hal-hal yang akan terjadi ke depan, apa yang akan terjadi kemudian. Sebab Yesaya hidup kurang lebih 700-an. Ada yang berkata 712, ada berkata 714 sebelum Yesus. Jadi Yesaya bernubuat tentang hal-hal yang jauh di depannya. Bahwa Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian. Kebenaran secara umum kita tahu itu adalah firman Tuhan. Kapan firman Tuhan secara lengkap Tuhan berikan kepada manusia? Firman Tuhan yang tertulis. Menurut 2 Tesalonika 3:16, itu atas ilham roh orang menulis Alkitab kita ini sebagai firman Allah. Kapan firman Allah lengkap sebagai kebenaran? Setelah ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi penggenapannya jauh ke depan. Kalau kita lihat nubuatan Yesaya 61 ayat yang ke-11, Tuhan akan menumbuhkan kebenaran di bumi. Ibarat tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas muka bumi. Demikian juga dengan kebenaran. Dan kita sudah memiliki kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Di tangan kita sudah ada firman Allah secara lengkap, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak ada tulisan wahyu lagi setelah kitab wahyu ditulis. Itulah sebabnya ada firman berkata, jangan ada yang menambah dan ada yang mengurangi. Demikian juga dengan puji-pujian. Puji-pujian, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam teks asli mungkin ada 5, 6, 7 kata yang menunjukkan kata puji-pujian. Teks asli itu dalam bahasa asli perjanjian lama, bahasa Ibrani. Ada yang disebut dengan tehila, ada dengan sabah. Ada 6 atau 7 kalau tidak salah, yang menunjukkan ada pentingnya puji-pujian itu, yang artinya menyanyi dengan jelas, menyanyi dengan gembira, menyanyi dengan bersorak-sorai, menyanyi dan mengangkat kedua tangan, menyanyi dan melipatkan lutut. Saya tidak ahli bahasa Ibrani, hanya mengutip dari buku pinter. Kita belajar melalui ensiklopedia ataupun kamus-kamus, saudara-saudara. Tidak belajar khusus bahasa Ibrani, tapi khusus dalam kata puji-pujian itu sangat banyak maknanya. Sehingga saya pilih hari ini menjelaskan bagaimana tentang pujian bagi orang percaya. Tuhan akan tumbuhkan itu. Dalam Yohanes 4 ayat 23 dikatakan, apa dikatakan di sana? Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.
Salah satu aspek penyembahan kita kepada Tuhan adalah menaikkan puji-pujian. Apakah lewat lafalan kata-kata ataupun kata-kata yang kita lakukan sebagai nyanyian, itu adalah cara kita untuk memuji akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini penting. Tuhan Yesus berkata akan datang saatnya, sekarang sudah tiba. Yesus berkata sekitar tahun 26 dibaptis dalam usia 30. Ya mungkin dalam tahun 27, 28, saudara-saudara, Yesus sudah mengajar bahwa sekarang sudah tiba saatnya orang-orang yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan dikatakan Tuhan mencari. Nah, marilah kita terlibat dalam gereja yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan nyanyian yang jelas, nyanyian dengan gembira, nyanyian dengan sukacita. Saudara-saudara, itu perlu kita lakukan. Kata pujian di dalam Alkitab pertama kali kita temukan di dalam kisah kelahiran anak-anak Yakub. Anak Yakub berapa orang? 12 ya. Dan khusus anak yang bernama Yakub itu diberi nama Yehuda. Ada Ruben di situ. Ada siapa lagi ya? Simeon, ada siapa lagi? Levi dan Yehuda. Waktu Yehuda lahir dari rahim Lea, di sana diberkata dalam Kejadian 29 ayat 35, mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Bersyukur. Ini terjemahan Alkitab, terjemahan baru. Kalau kita lihat versi King James, versi apa lagi? New International Version dalam bahasa Inggris. Dan saya juga lihat di beberapa Alkitab bahasa Inggris yang dikatakan di sana, dia akan memuji Tuhan. Yehuda artinya memuji Tuhan. I will praise the Lord God. Semua bahasa Inggris begitu. Terjemahan lama juga begitu. Terjemahan bahasa Indonesia masih bersyukur. Tapi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dan beberapa terjemahan lain kita baca di sana, aku akan memuji Tuhan. Jadi puji-pujian itu, saudara-saudara, adalah makna dari kata, dari nama Yehuda. Wah, ini luar biasa, saudara-saudara. Kalau bertolak dari Yehuda yang dimaknai dengan puji-pujian, dalam hidup Yehuda, bahkan anak-anak dari Yakub, saudara-saudara, tiap mereka diberikan berkat-berkat. Ruben ini berkatnya, Lewi ini berkatnya, Yehuda ini berkatnya, dan seterusnya, saudara-saudara. Semua punya berkat-berkat khusus. Khusus Yehuda, saudara-saudara, kita lihat ada 2 berkat diberikan kepada Yehuda. Artinya yang berkat untuk memuji. Jadi pertama dari ayahnya sendiri.
Dari ayahnya sendiri kita lihat itu dari kitab Kejadian pasal 49 kalau tidak salah, ayat 8 mungkin sampai 12. Itu terlalu. Tapi saya ambil berkat Yehuda atau berkat puji-pujian yang diberikan Musa kepadanya. Diberikan Musa kepadanya. Itu dalam buku Ulangan. Dalam buku Ulangan, cari. Kalau kita lihat berkatnya si itu agak panjang. Tapi berkatnya Yehuda kita lihat di dalam Kejadian 29 dari Ulangan yang saya janjikan tadi, Ulangan 33 ayat 7. Ini berkat yang diucapkan Musa kepada Yehuda. Kalau di pasal 49 itu berkat ayahnya kepada Yehuda. Tapi ini berkat Musa sebagai pemimpin yang diangkat Tuhan bagi bangsa Israel. Dan inilah tentang Yehuda. Katanya, dengarlah ya Tuhan suara Yehuda, dan bawalah dia kepada bangsanya. Berjuanglah baginya dengan tanganmu, dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Ini berkat lewat mulut daripada Musa untuk Yehuda, yang tadi artinya pujian kepada Tuhan. Jadi kalau kita melibatkan diri dalam pujian kepada Tuhan, atau kita menjadi pemuja-pemuji kepada Tuhan dan benar seperti kata firman Tuhan, maka berkatnya akan juga menjadi bahagian saya dan saudara. Amin. Ini Tuhan janjikan. Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian. Jadi marilah kita terlibat dalam puji-pujian kepada Tuhan yang sungguh-sungguh bermanfaat, berguna, dan berdampak dalam hidup kita. Kita menjadi pemuji yang menikmati berkat pujian kita kepada Tuhan. Kita kembali tadi kepada berkat ini, yang ucapannya Musa kepada Yehuda. Inilah tentang Yehuda. Dengarlah ya Tuhan suara Yehuda. Yang pertama ini, dengarlah ya Tuhan suara Yehuda. Artinya kalau kita menyanyi, Tuhan mendengar nyanyian kita. Amin. Dengarlah ya Tuhan. Pendengaran Tuhan atas puji-pujian orang percaya. Jadi kalau kita sadar kita sementara menyanyi, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, apakah dengan menyanyi dengan sukacita, dengan gembira, dengan penuh penyembahan, Tuhan pasti dengar, saudara-saudara. Atau kalau kita berdoa, berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarnya. Dengan kata lain, ada suara-suara yang Tuhan tidak mau dengar. Tapi kita tidak mau berada di pihak itu. Tapi kita mau berada di pihak yang bersuara dan suara kita didengar oleh Tuhan. Buat apa kita memuji Tuhan hanya sampai di langit-langit lalu jatuh kembali ke lantai? Tapi yang kita percaya bahwa kalau kita memuji Tuhan, Tuhan pasti mendengarnya. Haleluya. Karena Tuhan dikatakan Dia bertahta di atas puji-pujian. Mazmur 22 ayat 4. Kepadamu, mungkin 4 ya. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan bersemayam, Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Ini adalah berkat memuji Tuhan. Yang kedua, kita kembali kepada buku Ulangan tadi ayat yang ke-7.
Berkat yang kedua, bawalah dia kepada bangsanya. Bawalah dia kepada bangsanya. Ada banyak pengertian di dalam kalimat ini. Bawalah dia kepada bangsanya. Berarti ada satu waktu Yehuda berada di luar lingkungan keluarga dan bangsanya. Bawalah dia kembali kepada bangsanya. Kita bisa simpulkan sebagai sesuatu rekonsiliasi. Ada pertemuan kembali. Bawalah dia kepada bangsanya. Bahkan secara umum, secara global kita lihat keadaan bangsa Israel itu terbagi dua kerajaan. Kerajaan di bagian utara disebut dengan kerajaan Israel yang beribu kota Samaria. Tetapi yang di sebelah selatan adalah kerajaan Yehuda yang beribu kota Yerusalem. Dalam sejarah pada umumnya kita lihat dua bangsa ini, bangsa Israel yang terbagi dua, kedua-duanya mengalami tekanan dari bangsa-bangsa lain. Asyur sebagai salah satu kerajaan dunia di kala itu pada tahun kurang lebih mungkin 700-an tahun lebih sebelum Kristus, itu telah menyebarkan kerajaan Israel tersebar di mana-mana, dan kita tidak tahu kapan mereka dikembalikan ke tanah mereka. Tetapi yang di selatan juga akhirnya disebarkan oleh kerajaan Babilonia. Mereka ditawan, dibawa ke Babel. Tetapi 70 tahun sesudah itu mereka dikembalikan ke tanah asli, itulah kerajaan Yehuda. Itu yang disebut Israel sekarang. Jadi berkat Yehuda adalah bawalah dia kembali kepada bangsanya. Kita bisa simpulkan secara rohani, di dalam puji-pujian ada pemulihan. Amin. Kita dipulihkan, jasmani, rohani dipulihkan lewat puji-pujian kepada Tuhan. Berkat yang ketiga kita lihat lewat mulut Nabi Musa. Berjuanglah baginya dengan tanganmu. Berjuanglah baginya dengan tanganmu. Ending daripada satu perjuangan adalah kemenangan. Berarti dalam puji-pujian kita kepada Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Jadi pujian kita kepada Tuhan sangat bermanfaat, sangat berguna, dan Tuhan siapkan itu bagi kita orang yang percaya. Bisa bilang amin, saudara? Itu sebabnya kalau diundang menyanyi, wah saya senang melihat orang tua, anak-anak semua menyanyi. Tapi mudah-mudahan lebih ditingkatkan, tidak sekedar hanya tampil, tetapi kita jiwai apa yang kita nyanyikan, kita jiwai, kita yakini, saudara, supaya berkat-berkat lewat pujian itu menjadi pengalaman saya dan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi yang ketiga tadi, bawalah, berjuanglah baginya dengan tanganmu. Artinya tangan Tuhan menyertai kita. Tangan Tuhan memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Siapa yang bisa kalahkan tangan Tuhan? Gak ada, saudara-saudara. Tangan Tuhan yang penuh kuasa. Haleluya. Haleluya, bisa bilang amin. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, setiap orang yang menjamah Yesus, bahkan setiap orang yang dijamah oleh Yesus mengalami kesembuhan. Ada kuasa, saudara-saudara. Jadi dalam memuji Tuhan, sama halnya dengan mengundang tangan Tuhan menyertai
perjalanan hidup kita. Perorangan, keluarga, rumah tangga, usaha, kesehatan, pendidikan, seluruh aspek hidup kita. Kalau tangan Tuhan menyertai kita, artinya ada keberhasilan. Berjuanglah baginya dengan tanganmu. Yang keempat, jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Haleluya. Jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Ini berkat Yehuda, berkat pujian. Tuhan melawan musuh kita. Kalau kita memuji Tuhan, dikatakan sini, Tuhan akan menolong kita melawan musuh-musuh kita. Haleluya. Hanya jangan kita salah kaprah. Saudara, musuh kita bukanlah darah dan daging atau sesama kita. Musuh orang percaya itu adalah iblis. Penguasa angkasa, dialah musuh kita. Memang ada manusia yang memusuhi kita, tapi kita tidak boleh memusuhi mereka. Bisa bilang amin? Itu ajaran Yesus. Bahkan orang yang memusuhi kita dan yang menganiaya kita mungkin sekalipun, Yesus ajar, doakanlah mereka. Kita tidak diajar untuk melawan orang yang memusuhi kita. Tetapi kita memusuhi penguasa angkasa. Penguasa angkasa, saudara-saudara. Jadi 4 berkat di dalam memuji Tuhan. Ada berkatnya kalau kita menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Tidak rugi kalau sektor menggalang jemaatnya untuk beri pujian. Lebih banyak yang memuji Tuhan, tentu lebih baik. Bukan kita so-soan, saudara-saudara. Bukan. Tapi kita mau menyenangkan Tuhan. Karena melalui pujian kita lihat ada berkat-berkat yang spesial yang kita bisa terima. Lalu saudara-saudara, Yesus juga pernah memberikan penekanan tentang makna pujian. Makna pujian. Coba kita lihat dalam Injil Matius 21 ayat 16. Matius 21 ayat 16. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu? Yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Ini ceritanya waktu Yesus membersihkan bait Allah. Dan banyak orang lumpuh, orang buta, orang sakit datang dan disembuhkan oleh Yesus. Tetapi di situ ada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang benci sama Yesus, yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Lalu mereka berkata kepada Yesus, Yesus, coba dengar itu anak-anak kecil yang berkata, Hosana, Hosana. Yesus bilang, ya saya dengar. Tetapi imam-imam kepala dan ahli Taurat bukan memuji Yesus karena melakukan mujizat, tidak, karena mereka benci dan mereka cemburu karena perhatian orang lebih banyak kepada Yesus ketimbang kepada pemimpin-pemimpin agama yang gila hormat itu. Mereka cemburu, mereka marah. Yesus, coba dengar apa itu anak-anak bilang. Itu dalam pasal 21 ini. Lalu Yesus mengutip satu ayat dengan kalimat, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah
menyediakan puji-pujian. Tolong yang mau menyerahkan anak, saya khotbah singkat, jadi tidak usah di luar. Kita akan serahkan anak setelah saya khotbah. Ayat ini dikutip dari Mazmur 8 ayat 3. Mazmur 8 ayat 3. Lalu Yesus, Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jadi di mulut anak-anak yang masih menyusu sekalipun, Tuhan telah meletakkan dasar kekuatan melawan musuh. Saya bilang amin, saudara. Coba kita kaitkan dengan puji-pujian yang lahir dari mulut anak-anak. Hosana, Hosana bagi Yesus. Lalu Yesus mengutip ayat ini, bahwa Raja Daud telah menulis atas ilham Roh Kudus, bahwa lewat pujian dari mulut anak-anak sekalipun, Tuhan telah meletakkan, Tuhan telah menaruh. Apa yang Tuhan taruh di mulut orang yang memuji Tuhan? Kekuatan melawan musuh, membungkamkan, menutup mulut para pendendam. Jadi lewat pujian, seperti berkatnya yang diturunkan Musa kepada Yehuda, saudara-saudara, ada kemenangan di dalam puji-pujian. Bisa bilang amin, saudara? Itulah sebabnya mari kita belajar terus dalam beribadah, memuji Tuhan, tidak sekedar cuma karena sudah tahu. Atau kita bersaing, saya punya nyanyian lebih bagus. Tidak. Ya kalau bagus kita menyanyikan, bukankah lebih baik? Justru itu ada yang mengajar kita. Solmisasinya, kita belajar suara satunya, suara dua, suara tiga, supaya kedengaran bagus. Apalagi yang kita berikan kepada Tuhan. Karena tidak percuma kita memuji Tuhan, tidak percuma kita memuliakan Tuhan. Ada berkatnya, saudara. Ada kekuatan untuk melawan para pendendam kita. Haleluya. Kalau kita baca 1 Samuel 16, 17, 18, kisah Raja Saul yang diganggu oleh roh jahat. Dalam 1 Samuel 16 ayat 16, para pegawai Raja Daud di kerajaan Daud berkata, coba cari orang yang bisa memainkan alat musik untuk mengusir roh. Ternyata Daud yang dipanggil. Kalau Saul lagi kerasukan dengan roh jahat, Daud menyanyikan pujian dengan kecapinya, roh jahat itu pergi. Jadi saudara-saudara, banyak-banyaklah menyanyi memuji Tuhan. Haleluya. Kami punya pengerja, saya sudah dengar dia selalu menyanyi. Biar sudah malam dia kerja di dapur, masih menyanyi juga, saudara. Apalagi kalau di kamar mandi, lebih keras lagi pujiannya. Bukan tidak baik, justru itu baik, saudara-saudara. Daripada bahasa Ibrani bilang mamutung dan bafeto, lebih baik memuji Tuhan. Biar sedikit agak miring-miring sedikit, saudara-saudara, no problem. Yang penting hati kita memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan meletakkan kekuatan di dalam puji-pujian kita. Ada kemenangan. Roh jahat menguasai Saul, itu lari. Ada satu kisah juga kalau saudara mau baca. Saya mau sampaikan ini supaya singkat. Nanti baca di rumah. Di dalam 2 Tawari 20, kisah Raja Yosafat. Raja Yosafat dan Raja Yehuda. Orang bilang sama Yosafat, Yosafat,
raja-raja di sana berkumpul, mereka bersatu serang kita. Yosafat ketakutan. Dia kumpul orang-orang pergi di rumah Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan? Berdoa dan berpuasa. Lalu tiba-tiba seseorang dipenuhi dengan roh Tuhan dan bernubuat, jangan kamu takut. Lalu mereka diberikan advis supaya mereka andalkan Tuhan, memuji Tuhan. Lalu Yosafat siapkan pasukan, bukan pasukan elit atau pasukan yang pasukan yang kuat menggempur musuh, yang taruh di depan. Tapi apa saudara-saudara? Yosafat ikut petunjuk-petunjuk sebelumnya bagi bangsa Israel. Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 dan 2. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Apa jawab Tuhan? Firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tanganmu. Jadi barisan depan adalah suku. Kenapa suku Yehuda barisan depan? Karena ada berkat pujiannya. Dan saudara baca dalam 2 Tawari 20, memang yang paling depan dari pasukan orang Israel bukan tentara yang punya lembing dan tombak dan pedang dan anak panah, tidak. Tapi yang ada di depan adalah barisan pemuji kepada Tuhan. Choirs, singers, saudara-saudara. Itu yang ada di depan. Mereka memuji Tuhan. Saudara baca pasal itu, kita tercengang melihat apa yang Tuhan lakukan. Berbagai negara bersatu untuk menyerang orang Yehuda. Tapi orang Yehuda maju bersiap. Tapi yang paling depan adalah pemuja dan pemuji kepada Tuhan. Itulah suku Yehuda. Apa yang terjadi? Tuhan sendiri turun berperang. Israel hanya memuji Tuhan. Tetapi bangsa-bangsa yang bersatu memusuhi orang Yehuda, Tuhan kacau balaukan. Mereka saling bunuh dan membunuh, saling bunuh-bunuhan, saudara-saudara. Lalu kekuatan mereka habis sama sekali. Lalu Israel menjarah mereka semuanya. Artinya Yehuda mendapat kemenangan lewat pujian kepada Tuhan. Bisa bilang amin, saudara? Wah, luar biasa. Itulah sebabnya senanglah puji Tuhan. Ya. Di toko lagi jual memang nyanyi. Apalagi kalau lagi sepi-sepi, perbanyak menyanyi, saudara-saudara. Ya. Nah, kalau sudah langganan, kecil sedikit volume. Jangan orang pikir, oh ini semua kemamboro ini. Menyanyi saja, saudara-saudara. Puji Tuhan, karena dalam pujian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan taruh kekuatan di dalamnya. Bisa bilang amin? Amin. Satu lagi contoh. Kisah Rasul 16 ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebelum gempa, kita lihat apa dulu? Kita lihat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Berarti bukan menyanyi dalam mulut, saudara. Tidak. Mereka menyanyi kuat-kuat, didengar oleh semua orang dalam penjara. Itu kalau menyanyi muji Tuhan, jangan cuma buka mulut sedikit. Kalau boleh selebar-lebarnya, tapi dibarengi hati kita kepada Tuhan. Amin. Menyanyi sekuat-kuatnya. Cuma tadi punya hikmat.
Kalau kita punya suara melebihi orang lain, lalu suara kita agak miring sedikit ke kiri, miring ke kanan, turunkan volume sedikit. Kalau boleh sama-sama, supaya sedap kedengaran, saudara. Ini siapa yang menyanyi dan memuji Tuhan dan berdoa dalam penjara? Paulus dan Silas, rasul-rasul Tuhan yang ditangkap dan dipenjarakan, ditaruh di penjara yang paling di tengah supaya dia dikawal betul-betul. Tapi waktu mereka menyanyikan pujian, mereka tidak hanya dipasung lagi kakinya, mau lari bagaimana, dipasung kayak orang gila. Tengah malam mereka menyanyikan pujian dan berdoa. Ayat 25. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Oh, luar biasa, saudara. Belenggu terlepas hanya lewat puji-pujian. Kenapa? Tuhan yang bertata, Tuhan yang mendengar pujian, Tuhan yang mendengar doa, dan tangan Tuhan menyertai orang yang memuji-muji Tuhan. Itu berkat yang kita lihat tadi bagi Yehuda. Saya percaya kita semua punya masalah. Yang terbaik adalah pujilah akan Tuhan, sembahlah Dia, saudara-saudara. Memang kadang-kala tidak simsalabim, tetapi ada jangka-jangka waktu yang Tuhan mendidik kita, bahwa kalau kita tekun melakukan firman Allah, janji Tuhan tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Itulah sebabnya pujilah akan Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, ada kekuatan Tuhan letakkan di dalam puji-pujian kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akhiri pemberitaan firman di sini dengan menekankan perlunya kita menjadi orang yang menyembah Tuhan dengan benar. Dunia sekarang dalam gelombang pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ini merupakan gelombang-gelombang yang sedang melanda dunia ini. Di samping persoalan-persoalan juga semakin meningkat. Tetapi kita diajar dan diajak untuk senang memuji akan Tuhan. Karena di atas puji-pujian kita, Tuhan bertata. Haleluya. Sebelum saya ajak kita masuk dalam penyembahan, saya minta kedua orang tua yang bawa anak, kita akan doakan dulu. Kita akan serahkan. Kita lakukan pujian, terimalah ya Tuhan. Sesudah itu kita melibatkan diri dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, berkatilah anakmu, terimalah ya berkatilah anakmu, berkatilah anakmu. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka,
sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terimalah ya Puji Tuhan, di tengah-tengah suasana ibadah kami, setelah kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, bahwa anak-anak kecil adalah empunya kerajaan surga, dan Engkau telah memberkati anak-anak di zaman itu, dan kami percaya juga berkat itu tetap mengalir lewat doa-doa kami bersama. Hari ini seorang anak yang bernama Den Arsenio tanpa nawas akan diserahkan kepada Tuhan. Kuduskan tangan hamba-Mu, biarlah tangan hamba-Mu menjadi saluran berkat Tuhan bagi anak ini dan juga pada kedua orang tuanya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu meletakkan tangan atas anak Den dan menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan menjadi bahagianya dalam pertumbuhannya secara fisik, pertumbuhannya secara mental dan kerohanian di kemudian hari akan menjadi nyata sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Beri kemampuan bagi orang tuanya, kedua orang tuanya, mengasuh, merawat dan mendidik dia sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberkati anak ini dan memberkati kedua orang tuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Dalam pujian ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada tangan Tuhan yang akan menyertai kita, dan orang yang memusuhi kita akan diatur oleh Tuhan sendiri. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala sesaat, kita renungkan firman Allah hari ini. Di mana posisi Anda, posisi saya di dalam memuji Tuhan? Apakah dengan satu keyakinan seperti apa yang dialami oleh Yehuda, itu juga akan menjadi pengalaman saya dan saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebab ada Allah, sebab ada Tuhan yang hidup. Puji Tuhan. Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus.
Yesus, Kau Tuhanku. Puji Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Puji Tuhan. Saya ingin kita perhatikan satu ayat lagi. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya. Itulah sebabnya Daud berkata kepada jiwanya, kepada tubuhnya, saudara-saudara, pujilah akan Tuhan. Karena Daud tahu lewat pujian yang dia naikkan kepada Tuhan, tangan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Kasih Tuhan mengalir dalam hidupnya. Pengampunan dosa terjadi, kesembuhan dari penyakit pun terjadi. Haleluya. Dan bukan cuma itu, saudara. Sampai sudah masuk ke lubang kubur sekalipun, Tuhan nanti akan bangkitkan kita dari lubang kubur. Itulah sebabnya Daud berkata, hai jiwaku, pujilah akan Tuhan. Manusia, tubuh, jiwa, dan roh ada 3. Tubuh ini fisik kita. Di dalam tubuh ada darah mengalir. Di situ jiwa, ada perasaan, ada kehendak, ada kemauan di dalam jiwa. Dan lebih penting ada roh kita yang sanggup berhubungan dengan Tuhan. Itu roh kita. Jadi alam rohnya Daud berkata, jiwaku, jangan lupa kebaikan Tuhan, pujilah Dia. Sebab Dia yang mengampuni salah dan menyembuhkan segala penyakitmu. Sebab ada Tuhan yang hidup, mari kita memuji Dia. Haleluya, puji Tuhan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Berseru, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari kita bangkit berdiri dengan memuji Tuhan sungguh-sungguh dari hati kita. Haleluya. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus,
kita berseru kepada Dia karena Dia sahabat kita. Haleluya. Bawa hati kami menyembah-Mu ya Yesus. Haleluya. Oh, Yesus, Yesus, Tuhanku. Haleluya, haleluya. Katakan lagi, ku berseru. Kita menadakan tangan kita. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, kami berseru kepadamu karena Engkau sahabat kami. Haleluya. Bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkara ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkara ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Haleluya, haleluya. Kita angkat suara, kita menyembah Dia, kita memuji Dia. Haleluya, angkat suaramu menyembah Dia.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ekspresi hati kami kepada-Mu. Kami memuji dan memuliakan Tuhan. Yesus sahabat kami yang setia. Yesus adalah Tuhan kami yang agung dan mulia. Kepadamu kami serahkan segala perkara hidup kami. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan semuanya. Karena kami yakin dan percaya sesuai firman-Mu. Bila kami menjadi pemuji yang sungguh-sungguh di dalam roh dan kebenaran, ada berkat-berkat-Mu datang dalam hidup kami. Dan kami dibawa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu akan berhenti memberitakan kebenaran firman. Tapi kiranya Roh Kudus terus memberikan penjelasan kepada kami semua yang sudah mendengar firman. Roh Kudus memberi pencerahan kepada kami semua, agar firman yang kami dengar tidak berlalu percuma, tapi tertanam di hati kami, menumbuhkan iman percaya, keteguhan hati kami kepada segala kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, dan umat-umat-Mu akan memberikan korban persembahan. Apa yang mereka dapat berikan untuk pekerjaan-Mu, Tuhan tilik semuanya, balas berkat berlipat kali ganda, jasmani dan rohani kami. Terima kasih. Ada yang lemah, Tuhan kuatkan hatinya, hidupnya. Ada yang sakit, kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami semua. Terima kasih. Kesusahan, kebimbangan, kecemasan, ketakutan, Tuhan gantikan dengan damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, bersyukur dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan memberi persembahan pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita bawa ke depan. Sekali lagi kita memiliki peralatan gereja, bantuan seseorang anak Tuhan, membuat meja korban yang sekaligus kami gunakan sebagai meja dikala kami melakukan acara-acara seperti peneguhan nikah. Kami tidak angkat masuk keluar lagi meja, tapi sudah menjadi meja yang paten untuk digunakan sebagai kelengkapan melaksanakan pemberkatan nikah dan sebagainya, juga dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Kita akan memberi persembahan. Sementara saudara lihat di atas meja ada lubang-lubang yang ada tulisannya. Silakan. Untuk itu kami anjurkan untuk kita bawa secara bergilir. Bagian kiri saya di tengah, baru di kanan, supaya semua tidak bertabrakan di depan. Kita sambut dengan pujian yang sudah dipersiapkan. Berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah
Sementara ekstra dikumpulkan Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan beberapa penyampaian. Yang pertama, ibadah yang kedua pada sore nanti pukul 5. Kemudian besok hari Senin jadwal doa, tim doa Hana tetap jalan di sini saudara-saudara, mulai pukul 4 sore. Kemudian hari Selasa tidak ada kegiatan, tetapi hari Rabu selain pelwap pada pukul 5 sore mulai, kemudian ya hari Kamis ibadah keluarga muda, merupakan ibadah ucapan syukur keluarga muda, dilaksanakan di rumah keluarga Jamie Renden pada hari Kamis 21 September 2023 pukul 18.30 bertempat di rumah makan Nyuknyang, Jalan Patimura, mengundang keluarga pastori dan hamba-hamba Tuhan GPD Eklesia Palu. Hari Jumat kegiatan pemuda remaja, dan hari Sabtu ada 2 kegiatan hari Sabtu, yaitu sektor 3 pada keluarga Dumpapa Walean pada jam 7 malam di Jalan Banteng Blok I nomor 25 BTN Bumi Anggur, mengundang keluarga pastori. Dan juga sektor 6 ibadah syukur keluarga Thomas Kwandi pada hari Sabtu jam 18.30 bertempat di gereja, lalu mengundang sektor 1 sampai 8, berarti semua sektor. Bagaimana dengan sektor 3? Ya tentu aku atur bagaimana caranya, karena dua-dua jamnya yang sama. Lalu sektor 3 mengundang choirs dan hamba-hamba Tuhan. Bagaimana? Nah, harusnya sama. Berikut saudara-saudara, di Kota Palu akan dilaksanakan sebuah kegiatan wanita Pantekosta tingkat daerah atau provinsi yang akan menghadirkan Ibu Ketua Umum kita, saudara-saudara. Jadi sekaligus menjadi tamu kami, saudara-saudara, karena Ibu Ketua Umum akan hadir dalam acara tersebut yang digelar oleh Wanita Pantekosta Sulawesi Tengah, bertempat di Hotel Santika, Hotel Santika. Mungkin ada ibu-ibu yang bisa hadir karena mungkin terbuka umum. Tidak. Oh, pendaftaran sudah ditutup ya. Pendaftaran sudah ditutup. Kalau ada yang ikut ya bisa ikuti dari luar saja, mungkin ada melalui YouTube barangkali nanti. Kami rasanya itu yang menjadi penyampaian kami untuk hari ini. Apalagi ya? Jadi ada solusi saudara supaya 2 sektor tidak tabrakan. Rupanya sektor 3 penuh perhatian, kebijaksanaan. Mereka percepat menjadi hari Jumat. Jadi selain pemuda remaja jalan di sini, hari Jumat kebaktian sektor 3 di rumah dari keluarga Dumpapa Walean jam 7 malam. Dan untuk kegiatan di sektor 1, saudara-saudara, sektor 6 itu mengundang
sektor 1 sampai 8, artinya semua sektor. Jadi tidak muat kalau di rumah, tapi dilaksanakan di gedung gereja. Harap kita perhatikan, mungkin ini adalah sehubungan dengan duka yang pernah dialami. Kemudian kalau ada yang berduka, saudara-saudara, segera menghubungi pengurus sektor, dan pengurus sektor bisa menghubungi gereja ataupun badan diakonia kita, saudara-saudara. Seperti kami dengar 2-3 hari lalu ada duka di tengah jemaat kita, walaupun orang tua mereka itu ada di pantai barat. Jadi kami nanti tahu mungkin tadi malam ya. Iya, bisa memberitahu lebih awal supaya ada kegiatan yang bisa kita lakukan untuk keluarga-keluarga yang berduka. Kami rasanya itu pengumuman, dan selamat datang. Ada tamu kami dari Jakarta ini, saudara-saudara. Sebenarnya waktu reuni sebenarnya harus dihadir sebenarnya, saudara. Tapi nanti hadir sekarang. Saudara Ajan, saudara, karena ada acara reuni mereka, maka ada hadir di sini dan turut beribadah dengan kita. Titip salam buat keluarga, Tuhan memberkati kita bersama. Kita akhiri ibadah ini, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama, kita menutup ibadah di dalam doa. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Bapa di sorga, hari ini kami telah beribadah kepadamu. Apa yang kami sudah lakukan Bapa, sempurnakanlah kiranya, agar ibadah yang kami laksanakan hari ini sebuah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, yang pada gilirannya pun berkat-Mu menjadi bahagian kami. Jasmani dan rohani kami diberkati oleh Tuhan, dan kami semua dapat senantiasa kesempatan yang baik untuk berhimpun seperti ini. Bagi mereka yang tidak sempat hadir pada pagi ini, Tuhan bukakan jalan, biar sebentar ibadah yang kedua kami boleh bertemu lagi di tempat ini, dan kami boleh memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Bila ada yang sakit, Tuhan lawat mereka. Doa kami selalu Tuhan,
Sembuhkanlah mereka yang sakit. Lepaskan yang terikat Tuhan. Dalam ujian dan cobaan tekanan hidup Tuhan berikan kemenangan. Agar ada sorak kemenangan yang selalu kami naikkan kepada Tuhan. Terpujilah akan Tuhan. Berkati juga usaha dan pekerjaan umat-umat Tuhan. Apa yang menjadi mata pencaharian mereka. Kami mohon Tuhan selalu bukakan jalan. Supaya umat-umat Tuhan hidup berkecukupan. Dan dapat mendukung pekerjaan-Mu, penginjilan di mana-mana saja. Baik di tempat ini maupun di luar tempat ini. Tuhan punya nama ditinggikan dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam persiapan untuk melaksanakan pemilihan umum tahun depan. Tuhan menolong Tuhan. Supaya keamanan ada bagi bangsa kami. Keamanan tercipta di mana-mana. Supaya semua terlaksana dengan baik. Akan menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa kami yang diberkati oleh Tuhan. TNI dan Polri yang selalu berjaga-jaga menjaga keamanan bangsa kami, berkati mereka di dalam melaksanakan tugas. Terima kasih Tuhan bagi orang yang susah, bagi orang yang sakit, bagi orang di dalam pencobaan. Ulurkan tangan-Mu menolong mereka, di dalamnya nama Tuhan akan dipermuliakan. Kami percaya berkat Tuhan telah menjadi bahagian kami dan menyertai kami dalam perjalanan kembali ke rumah kami masing-masing. Dengan menadahkan tangan kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasihku, mari kita kembali ke tempat kita masing-masing. Membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, penghiburan, pimpinan, tuntunan, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai pagi hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.